Berdiri tuan, jalan. Terus ada Ustaz itu. Ada jelas itu. Ustaz, maaf ya, tuan jalan dulu bos semua aja. Ya udah bang, hati-hati ya. Hey, apa kabar kawan? Siapkah kau untuk melangkahi masalahmu? Hadapi esok pagi. Hey, apa kabar kawan? Siapkah kau untuk melangkah ke masa depan? Menantikan Jadi bagaimana? Om sudah nggak satu penjelasan. Jadi lebih baik mari kita sama-sama insaf sudah. Ada apa bang? Jadi komentar bos satu ini dia itu awalnya itu sama-sama imun ya, Karena dampak dari minuman keras itu bisa membunuh. bah kawan mana ke bos sudah kah? Tadi saya dengar dari Ustaz penjelasan itu ada benarnya juga. Tunggu. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Bang boleh duduk nggak? Boleh saja boleh duduk. Terima kasih. Abang sama teman-teman kegiatan sehari-harinya apa aja? Ustaz tuh begini, hari-hari cuma nongkrong, mabuk, kerja hari-hari cuma begini saja. Gini bang, kalau abang ada waktu, abang sama teman-teman, insya Allah sebentar malam kita ada kajian di masjid. Jadi kalau bisa abang sama teman-teman ke masjid sebentar malam. Berdiri tuan, jalan. Terus ada Ustaz itu. Ada jelas itu. Cepat jalan sudah, jalan ke ceramah terjelas itu. Ustaz, maaf ya, tuan jalan dulu bos semua aja. Ya udah bang, hati-hati ya. Assalamualaikum. Ini kak beli battery 3 sama ale-ale 3. Iya. Astagfirullahaladzim. Apa nyampe di sini? Bang.
Bang, kamu mau bawa di mana ya, Ustaz? Dibawa ke masjid aja kayaknya. Ayo diangkat. Astagfirullahaladzim. Kayak bagaimana? Angkat, pegang itu. Kita hidup di dunia hanya untuk sementara. Kita ini manusia penuh Ayo di sini aja. berdosa. Pelan-pelan. Ada apa ya kan? Itu siapa? Itu punya dari tadi dapat di warung sana. Dia kenapa? Kau dia mabuk. Dia mabuk? Mabuk. Astaga. Waktu tidur ke bawah. Baru kamu angkat dia? Angkat dari sana di warung sampai sini ke jalan. Di jauh sana itu. Jadi sering Imun kamu udah terbaik ini. Ya sudah, saya mau keluar lah, cek keadaan. Ini cuma subuh ini. Siap. Iya. Dia semua sadar ini. Kok jaga lele aja ya? Saya mau panggil Ustaz dulu. Hah? Iya, bentar lagi. علم القرآن. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada apa ya? Nah, Ustaz, sana yang tadi yang mabuk itu Oh, iya. dia sudah mulai sadar. Oh, Bisa iya. kita jenguk dia. Oke, siap. Assalamualaikum bang. Saya di mana? Abang ada di masjid. Maaf, saya ke susu Ustaz lagi. Tidak apa-apa bang, itu udah menjadi kewajiban kita kok untuk saling menolong satu sama lain. Bang, ayo udah azan subuh. Ayo kita persiapan salat subuh. Maaf, Ustaz, saya ini belum mengerti tata cara wudhu, sholat. Saya belum tahu. Oh gitu bang. Yaudah bang, kalau gitu abang di sini dulu, ntar kita selesai sholat. Nanti abang diajarin cara berwudu sama cara sholat. Nanti diajarin sama Yadis. Abang mau kan diajarin? Mau. Jadi tunggu sini bentar ya bang ya. Sekarang kita untuk sementara ini kita belajar cara bagaimana kita berwudu. Nah, nanti kita saya ambil nanti abang yang ikut aja ya. Perhatikan aja sambil ikut ya. Oke, mulai ya. Bismillah. Jangan lupa baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertamanya kanan dulu. Kanannya 3 kali. Kirinya juga 3 kali. إلهي لست للفردوس
wudhu kita. Semua 3 kali. Jadi begini, nah, nanti sebentar nih, lihat ini kan kita belajar sholat ya, belajar sholat saja tadi. Lihat mulai dari takbir, ruku, sujud sampai salam itu nanti abang kita juga ya. Nanti ini kita sama-sama belajar ya. Jadi kita mulai saja. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selesai sholat saya mau balik ke rumah. Alhamdulillah sudah selesai. Balik rumah di mana? Rumah di mana? Rumah di Lausi. Jauh kah? Jauh 3 dekat sini. Kalau begitu, saya bisa ikut ya tidak? Bisa. Boleh? Iya boleh. Sama-sama berarti. Iya, jalan sini. Oke. Hei, bos kemana? Jadi bos rumah dulu kape? Begitu tong jalan sudah. Iya, tuh jalan sudah. Bos. Ada apa, Bang? Ada bos kah? Ada keluar, Bang. Oh iya sudah. Wait. Tunggu bos kah? Iya sudah, tunggu bos. Kenapa kau gitu? Minum dulu. Minum.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bosin dia kenapa kah? Dia sudah berubah begini. Ah bos, lama sekali terus bos bertanya. Maaf kawan, saya sudah tidak bisa minum lagi. Ah kenapa bos? Kenapa bos tidak mau minum lagi? Saya sudah insaf lagi, saya sudah tidak mau mabuk lagi. Ustaz dulu dulu. Pesan. Bos. Sekarang kita sama-sama insaf sudah. Ah betul kak bos. Baru ini suci nih bos yang ngajar ketoran dari dulu. Suci. Kalau begitu Ustaz bisa bantu kasih jelaskan ke dorong gitu. Ini Ustaz ya. Jadi begini saudara-saudara, orang saling mengingatkan saja itu sama-sama belajar. Kita cuma kasih tahu kalau minuman keras ini itu sangat berbahaya. Dampak atau efeknya orang ke kehidupan ini sangat, dia menghancurkan orang punya dalam tubuh. Ya mungkin hari ini orang minum, tapi setelahnya itu akan dia hancurkan orang punya pikiran. Ini menghancurkan generasi, dia menghancurkan orang punya agama. Pokoknya itu dari minuman keras semua. Jadi tong sama-sama belajar sih, kita ajak ngoni sama kemumpu bos satu ini. Dia itu awalnya tuh sama-sama di ngoni, ya. Bahkan dia pimpin kamu orang lagi minum sama-sama, ya. Pokoknya untuk kehidupan kemarin tuh hancur sama-sama dengan dia. Tapi alhamdulillah kali ini dia sudah dapat hidayah, Allah kasih dia hidayah. Alhamdulillah, semoga dengan hidayah ini dia bisa bawa kamu orang di jalan yang baik-baik. Jadi bagaimana? Kom sudah dengar Ustaz penjelasan. Jadi lebih baik mari kita sama-sama insaf sudah. Kita usah mabuk-mabuk sudah. Bah kawan, bagaimana? Ke bos sudah kah? Ah kawan. Tapi tadi saya dengar-dengar dari Ustadz penjelasan itu ada benarnya juga. Jadi bagaimana kalau tong ikut bos saja? Iya sudah. Akan datang hari mulut dikunci, kata tak ada lagi. Akan tiba masa tak ada suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dihadirkan di atas muka bumi ini mempunyai tujuan, yaitu agar bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah dalam arti menjalankan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ya, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala bentuk perbuatan yang merupakan larangan dari Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan untuk menjauhkannya. Dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu bentuk perbuatan yang merupakan larangan dari Allah Subhanahu wa taala adalah mengkonsumsi yang namanya minuman keras.
Mengapa demikian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Karena di dalam Islam banyak sekali dampak-dampak buruk yang akan terjadi pada diri seseorang jika seseorang itu mengkonsumsi yang namanya minuman keras. Di antaranya, jika seseorang itu mengkonsumsi yang namanya minuman keras, maka akan hilang keimanannya. Dan jika seseorang itu hilang keimanannya, maka segala bentuk perbuatan yang merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala perlahan-lahan ia akan mulai menjauh. Begitupun sebaliknya, segala bentuk perbuatan yang merupakan larangan dari Allah Subhanahu wa taala perlahan-lahan ia akan mulai mendekat. Kemudian jika seseorang itu mengkonsumsi yang namanya minuman keras, maka akan hilang akalnya. Dan jika seseorang itu hilang akalnya, maka segala bentuk perbuatan buruk yang dapat ia lakukan, baik secara tersembunyi maupun secara terang-terangan, ia beranggapan bahwa itu merupakan perbuatan yang sewajarnya ia lakukan. Mungkin di antara kita semua pernah melihat di sekeliling kita atau dimanapun bahwa ada orang gila yang hilang akalnya, yang memakan makanan yang sudah dibuang di tempat sampah, yang merupakan bekas makanan orang lain. Dan ada juga orang gila yang hilang akalnya, yang telanjang di jalan. Akan tetapi ia beranggapan bahwa itu merupakan perbuatan yang sewajarnya ia lakukan. Walaupun secara akal sehat kita melihat, kita berpikir bahwa itu merupakan perbuatan yang memalukan diri kita sendiri. Itu merupakan perbuatan yang tidak sewajarnya dilakukan. Dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika seseorang itu mengkonsumsi yang namanya minuman keras, maka ia tidak tergolong ke dalam golongan orang-orang yang menjadi penghuni surga. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga untuk ditempati, untuk dihuni oleh orang-orang yang semasa hidup mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman dalam arti menjalankan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika seseorang itu mengkonsumsi yang namanya minuman keras, maka ia tergolong ke dalam golongan orang-orang yang menjadi calon penghuni neraka. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan neraka untuk ditempati dan dihuni oleh orang-orang yang semasa hidup mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti tidak menjalankan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mereka selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah mengkonsumsi yang namanya minuman keras. Maka dari itu hadirin akan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua yang ada di sini tidak tergolong ke dalam golongan orang-orang seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini karena hidayahnya Allah Subhanahu wa taala, abang-abang kita mereka hadir di sini karena Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka. Kita sebagai manusia hanya sekedar mengingatkan, yang berhak memberikan hidayah adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan iman dan hidayahnya di dalam diri kita, istiqomahkan kita di atas hidayahnya seumur hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ada yang mau bertanya, dipersilakan. Saya Ustaz, Oh ya, silakan. kira-kira Allah masih terima ketompu tobat itu akan ketompu pekerjaan sehari-hari cuma mabuk-mabuk terus? Baiklah, pertanyaan yang sangat bagus. Saya coba untuk menjawab. Jadi abang-abang, jadi setiap manusia itu mempunyai sejarah hidupnya masing-masing. Ada golongan orang-orang yang sejarah hidup mereka itu diselimuti dengan keburukan. Ada pula golongan orang-orang yang sejarah hidup mereka itu diselimuti dengan kebaikan. Jadi abang-abang, selagi kita berniat, selagi kita mempunyai keinginan yang kuat untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 10 yang artinya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan atau menganiaya dirinya sendiri kemudian memohon ampun kepada Allah,
dia mendapati Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Baiklah hadirin sekalian, mungkin pembahasan kita untuk saat ini sampai di sini dulu. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. But with the beast inside, there's nowhere we can Udah di mana? hide. No matter what we breed, we still are made to breed. This is my kingdom come. This is my kingdom come.